Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala yang masih senantiasa memberikan kepada kita karunia dan nikmat-Nya. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah, memuji Allah tabaraka wa ta'ala di setiap keadaan kita, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita mampu menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di antara bentuk penggunaan nikmat yang Allah berikan di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala adalah dengan kita menghadiri majelis ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka ambillah manfaat dari taman-taman surga tersebut. Kemudian para sahabat mengatakan, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hilaqudz dzikir." Halaqah adzikir. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita apabila kita melewati taman-taman surga di dunia, yaitu majelis ilmu atau halaqah dzikir, maka ambillah manfaat darinya. Kemudian para sahabat mengatakan, apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga di dunia ini? Maka Rasulullah mengatakan halaqah dzikir. Dan insyaallah orang-orang yang berkumpul di rumah Allah dalam rangka mempelajari agama ini termasuk ke dalam bentuk halaqah dzikir, dalam rangka mengingat Allah tabaraka wa taala. Dan tentunya kita sebagai seorang muslim jangan pernah terbetik di dalam diri kita rasa bosan untuk hadir di dalam majelis ilmu, karena sungguh kebutuhan kita terhadap ilmu, kebutuhan kita untuk hadir di majelis ilmu itu kita lebih butuh terhadap ilmu dibandingkan dengan terhadap makan dan minuman. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, sesungguhnya manusia lebih membutuhkan terhadap ilmu dibandingkan dengan kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Dan ini menunjukkan kepada kita begitu pentingnya ilmu ini. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, seorang tabi'ut tabi'in, seorang ulama besar, mengatakan manusia lebih membutuhkan ilmu dibandingkan dengan makan dan minum. Kemudian beliau mengatakan, adapun makan dan minum kita membutuhkannya dalam sehari sekali dua kali sudah aman. Adapun ilmu, kata beliau, maka selama hayat masih di kandung badan, maka kita dituntut untuk senantiasa mempunyai ilmu. Bahkan dalam perkara-perkara yang sepele pun kita dituntut untuk mempunyai ilmu. Ketika kita hendak tidur, ada ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika kita hendak buang hajat, ada ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar Imam Ahmad mengatakan kita manusia lebih membutuhkan ilmu dibandingkan dengan makan dan minum. Karena makan dan minum dibutuhkan oleh manusia sekali dua kali sudah selesai, dia bisa aman. Adapun masalah ilmu, dimanapun dia berada, kapanpun dan dimanapun, dia dituntut untuk senantiasa mempunyai ilmu. Maka sudah sepantasnya kita senantiasa bersemangat di dalam menghadiri majelis ilmu. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang mukmin yang istiqamah di dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita ingin bahagia, baik bahagia di dunia dan di akhirat, maka cara yang harus kita tempuh adalah berpegang teguh dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Al-Quran dan hadis dipahami oleh para ulama salaf. Jadi bohong kalau dia katakan saya ingin bahagia, namun dia berpaling dari kedua ini. Dia berpaling dari Al-Quran
dia berpaling dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan itu bohong. Tidak mungkin dia bahagia kecuali dua ini dia tempuh. Kecuali yang dua ini dia berpegang teguh dengannya dan dia mengamalkannya di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah kita berpegang teguh senantiasa dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita senantiasa berpegang teguh dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Al-Quran dan hadis harus dipahami oleh para ulama salaf. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Pada malam hari yang baik ini, yang semestinya kajian kita adalah melanjutkan pembahasan tentang kitab tauhid. Namun qadarullah, ana melihat ada perkara yang penting yang ingin kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini, yaitu berkaitan tentang perlunya seorang mukmin untuk menerapkan akhlak yang mulia di dalam hidupnya. Bahkan Syekh Albani, seorang ulama besar, beliau pernah mengatakan, ternyata ada perkara yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap muslim. Di samping dia sibuk mempelajari tauhid, dia sibuk mempelajari akidah, ternyata ada perkara yang penting, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, yaitu hendaklah seorang penuntut ilmu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang apa amalan yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga? Tentunya setelah dia mentauhidkan Allah. Maka Rasulullah mengatakan, yang pertama dia bertakwa kepada Allah, kemudian yang kedua dia berakhlak mulia. Adapun yang pertama adalah bertakwa kepada Allah, berkaitan dengan hak-hak Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua berakhlak yang mulia berkaitan dengan hak hamba. Maka wajar Rasulullah ketika ditanya amalan yang paling banyak menyebabkan manusia akan masuk surga setelah dia mentauhidkan Allah, yang pertama adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Maka sudah sepantasnya seorang penuntut ilmu sibuk di dalam mempelajari ilmu tauhid, kemudian dia juga tidak lupa untuk senantiasa mempelajari akhlak dan adab. Dan di dalam Al-Quran, demikian juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak dalil yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan akhlak ini. Tentang perintah agar seorang mukmin berhias dengan akhlak yang mulia. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sebuah hadis, ketika seseorang pada hari kiamat ingin dekat majelisnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kita ingin dekat majelisnya dengan Rasulullah pada hari kiamat. Berarti kalau dekat majelisnya dengan Rasulullah masuk surga. Di antara amalannya kata Rasulullah, perbaikilah akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, "Inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku majelisnya pada hari kiamat, orang yang paling dekat posisinya kepada Rasulullah pada hari kiamat, dan orang yang paling aku cintai di antara kalian, mereka adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Subhanallah. Maka kalau kita ingin dicintai oleh Rasulullah, kita ingin dekat dengan Rasulullah, di antara amalan yang harus kita tempuh adalah kita memperbaiki akhlak kita. Maka bohong dia katakan anak ingin dekat dengan Rasulullah, anak ingin pada hari kiamat itu posisinya dekat dengan Rasulullah, tetapi mulutnya tidak dijaga. Dia senantiasa menyakiti orang lain, suka menggibah, suka bohong, suka berdusta dan lain-lain sebagainya. Maka kita katakan itu bohong. Maka di antara keutamaan akhlak yang mulia, dia adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, dan dia adalah orang yang paling dekat majelisnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, banyak di antara penuntut ilmu, dia hafal hadis, dia paham masalah agama, dia sering hadir di majelis ilmu, tapi terkadang lisannya tidak dijaga, masih sering menggibah orang lain, masih sering menipu, masih sering menzolimi orang lain, baik dengan ucapan dan perbuatannya. Ingatlah ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'a, ketika seseorang menuntut ilmu, semakin lama dia belajar, semakin banyak dia memahami hadis, seharusnya akhlaknya juga ikut serta semakin baik. Jadi kalau kita melihat diri kita semakin banyak paham hadis, semakin sering hadir di majelis ilmu, tapi akhlaknya tak pernah berubah, bahkan akhlaknya semakin buruk, berarti ada yang salah
ketika kita menuntut ilmu. Bisa saja karena kita kurang ikhlas di dalam menuntutnya, atau perkara-perkara yang lainnya. Karena Rasulullah mengatakan, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi bohong, saya orang mukmin yang paling baik, yang paling soleh, yang paling sempurna keimanannya, tapi akhlaknya tak baik, dusta ini. Karena kata Rasulullah, akmalul mu'minina imana. Seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya, keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada hari akhir dan rukun-rukun iman yang lainnya. Di antara indikatornya adalah, di antara tandanya adalah dengan semakin baiknya akhlaknya. Maka aib ketika ada seorang penuntut ilmu sudah lama ngaji, sudah lama belajar, tapi akhlaknya tidak diperhatikan. Aib ini. Seharusnya semakin tinggi ilmu seseorang, semakin baik akhlaknya. Ini yang seharusnya. Jadi kalau kita lihat ada seorang semakin tinggi ilmunya, semakin paham tentang agama ini, semakin lama belajar, tapi semakin buruk akhlaknya, ada yang salah ini di ilmu yang dia pelajari. Atau mungkin dia menuntut ilmu bukan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kita camkan di dalam diri kita, ikhwan, mukmin yang paling sempurna keimanannya di antara kita ini. Tidak dikatakan yang paling ganteng, tidak. Tidak dikatakan yang paling sering hadir di majelis ilmu, tidak. Tetapi kata Rasulullah, yang paling baik akhlaknya. Ini yang paling sempurna keimanannya. Bahkan di dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, orang-orang yang baik akhlaknya maka dia akan bisa menyamai posisi orang-orang yang qiyamul lail setiap malamnya. Dia akan menyamai kedudukan orang-orang yang kerjanya di siang hari berpuasa sunnah. Jadi kalau seandainya salah seorang di antara kita tak bisa qiyamul lail, tidak bisa puasa sunnah di siang hari, maka paling tidak perbaiki akhlak. Karena ketika seseorang akhlaknya baik, maka dia sama kedudukannya. Dia bisa mengimbangi orang-orang yang malam qiyamul lail, yang siang hari dia berpuasa. Dan ini menunjukkan kepada kita, ikhwan, begitu pentingnya bagi kita untuk senantiasa memperbaiki akhlak kita. Karena tidak setiap kita bisa qiyamul lail. Ya, tidak semua kita bisa setiap malam qiyamul lail. Tidak setiap kita. Atau tidak setiap kita bisa puasa sunnah di siang hari. Tetapi paling tidak adalah kita perbaiki akhlak kita. Kata Rasulullah, seseorang yang baik akhlaknya bisa menyamai posisi orang-orang yang qiyamul lail dan orang-orang yang berpuasa sunnah. Lalu bagaimana? Qiyamul lailnya jalan terus, kemudian apa lagi? Puasa sunnahnya jalan terus, akhlaknya juga baik. Masya Allah, luar biasa orang yang seperti ini. Kalau seandainya qiyamul lailnya rajin, puasa sunnahnya rajin, akhlaknya tak diperbaiki, tak ada gunanya itu. Qiyamul lail, Masya Allah, setiap malam 11 rakaat. 11 rakaat bisa 2 jam atau 3 jam dia, karena begitu panjangnya qiyamul lail yang dia lakukan. Puasa Senin Kamis jalan terus, bahkan puasa Nabi Daud pun dilakukan. 1 hari puasa, 1 hari berbuka, 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Tetapi kalau akhlak tidak diperbaiki, pada hari kiamat ini tidak akan bernilai apa-apa di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Bukankah suatu ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah mengadukan keadaan 2 orang akhwat. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, inna fulana tasumun nahar. Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulana di siang hari kerjanya puasa sunnah. Kerjanya siang hari puasa terus. Entah puasa Nabi Daud atau puasa Senin Kamis, macam-macam, yang penting puasa terus kerjanya. Wa tusalli wa taqumul lail, dan malam hari kerjanya salat tahajud. Orang tidur dia qiyamul lail. Dan kata para ulama, amalan yang paling afdol setelah seseorang melakukan amalan-amalan yang wajib di malam hari apa? Qiyamul lail. Amalan yang paling afdol setelah seseorang melakukan amalan-amalan wajib di malam hari, qiyamul lail. Maka seorang penuntut ilmu paling tidak setiap malam itu 2 rakaat harus ada qiyamul lailnya. Ana senantiasa ingatkan kepada kita, kepada diri ana pribadi dan kepada kita semua, seorang penuntut ilmu harus ada jatah dia qiyamul lail.
Baik hanya 2 rakaat, alhamdulillah setiap malam 2 rakaat sudah mantap tuh. Kenapa harus qiyamul lail ikhwan? Karena kata Rasulullah, alaikum bi qiyamul lail, hendaklah kalian salat malam. Fa innahu da'bus salihina man kana qablakum. Karena qiyamul lail ciri khasnya orang soleh sebelum kalian. Jadi dikatakan ciri khas orang soleh itu diantaranya qiyamul lail malam. Dan qiyamul lail bisa menghapuskan dosa-dosa dan menghalangi seseorang dari kemaksiatan di siang harinya. Jadi harus qiyamul lail. Seorang penuntut ilmu harus ada jatah qiyamul lailnya. Jadi qiyamul lail, salat tahajud sama aja ya. Ini sekedar persamaan kata aja. Qiyamul lail, salat malam, salat tahajud sama aja. Kalau qiyamul lail bahasa Arabnya kan, kalau salat malam bahasa kitanya. Intinya seorang mukmin, terutama seorang penuntut ilmu harus ada jatah salat malam. Dan akhwat ini ikhwan, siang hari dia puasa, di malam hari dia qiyamul lail wa tasaddaq wa taf'al, dan terus dia berinfak. Terus dia bersedekah. Terus dia melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tapi satu aja kurangnya. Amalan semua dilakukan. Kalau yang wajib jangan ditanya lagi. Yang sunnah aja dihantam sudah, semua dihantam. Puasa sunnah dilakukan, qiyamul lail dilakukan, bersedekah dilakukan, melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Tetapi kata Rasulullah, walakin tu'dhi jirana bilisaniha. Tetapi wanita ini senantiasa menyakiti tangganya dengan lisannya. Maka kata Rasulullah, la khaira fiha. Wanita yang seperti ini tidak ada kebaikan padanya. Hiya min ahlin nar. Wanita yang seperti ini penghuni neraka. Subhanallah. Jadi ibu-ibu yang di belakang hati-hati nih. Harus dijaga lisan nih. Ini ada seorang akhwan nih di zaman Rasulullah kejadiannya. Ditanyakan kepada sahabat, kepada Rasulullah tentang wanita ini yang kerjanya puasa sunnah, yang kerjanya sholat malam, bersedekah, melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tapi ada satu aja kesalahannya, lisannya ini tak dijaga. Hati-hati ibu-ibu, lisannya tak dijaga, sehingga kata Rasulullah, wanita yang seperti ini tidak ada kebaikannya, dia penghuni neraka. Lalu bagaimana kalau seandainya ibu-ibunya sudahlah tidak puasa sunnah, tidak qiyamul lail, tidak bersedekah, tidak melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, kemudian lisannya tak dijaga, lebih layak lagi nih. Jadi ilmu harus beriringan dengan akhlak. Jadi jangan hanya sekedar udah mantap, yang penting saya jalankan kewajiban kepada Allah sudah. Tapi dia lalaikan kewajiban kepada makhluk. Hati-hati ikhwan. Maka tidak cukup seseorang itu soleh, bisa beribadah, bisa membaca Al-Quran, puasa sunnah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi dia juga soleh, harus soleh terhadap orang lain. Maka kita akan dikatakan baik ketika hubungan kita dengan Allah baik, itu dengan bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, dengan akhlak yang baik ketika kita bermuamalah dengan orang-orang. Jadi harus terus kita perhatikannya. Jadi diantara perkara yang penting setelah tauhid, apa ikhwan? Akhlak. Di antara perkara yang terpenting setelah kita belajar tauhid, mentauhidkan Allah, adalah masalah akhlak. Tidak bisa dijadikan nomor yang kesekian akhlak nih ikhwan, tidak bisa. Harus diutamakan akhlak nih. Nanti kita jelaskan yang dimaksud dengan akhlak yang baik itu seperti apa. Ini baru keutamannya aja nih. Intinya seorang mukmin, terutama seorang penuntut ilmu yang sering belajar, harus memperbaiki akhlaknya. Harus memperbaiki akhlaknya. Karena akhlak ini ikhwan, pada hari kiamat kelak, di antara amalan yang paling berat timbangannya ketika amalan kita dihisab, akhlak yang baik. Dan sebenarnya akhlak yang baik ini adalah merupakan ibadah yang senantiasa bersama kita. Kalau seandainya akhlak kita baik, berapa banyak pahala yang diperoleh setiap harinya ikhwan.
Antum pulang ke rumah, bagaimana akhlak antum kepada istri? Bagaimana akhlak antum kepada anak-anak antum? Itu semua ibadah. Antum berangkat ke tempat kerja, bagaimana akhlak antum kepada kawan-kawan kerja? Itu semua ibadah. Dengan syarat kita berhias dengan akhlak yang mulia. Makanya akhlak yang mulia adalah ibadah yang terus melekat pada diri kita, ikhwan. Ketika kita keluar dari rumah, kemudian kita kembali ke rumah, itu semua kita senantiasa melekat kepada kita akhlak yang mulia ini. Kalau kita mampu mengamalkannya, subhanallah, begitu banyak pahala yang kita raih. Sampai-sampai kata Rasulullah, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang paling berat pada hari kiamat ketika diletakkan di timbangan, melainkan beratnya timbangan akhlak yang baik. Subhanallah. Kata Rasulullah, di antara amalan yang berat bobotnya pada hari kiamat akhlak yang baik. Bahkan tadi kita katakan akhlak yang baik bisa mengungguli orang yang qiyamul lail dan puasa sunnah. Si kawannya setiap malam qiyamul lail, puasa sunnah. Dengan antum berakhlak yang baik, pahalanya sama, ikhwan. Ya wajar. Tidak ada amalan yang paling memberat timbangan pada hari kiamat kecuali akhlak yang baik. Makanya tadi paling tidak kita hanya bisa mengamalkan yang wajib-wajib aja. Yang sunnah jangan ditanya, sering lupa. Paling tidak akhlak diperbaiki, ikhwan. Paling tidak apa? Akhlak diperbaiki. Tapi kalau antum mampu yang sunnah dilakukan, yang wajib enggak boleh toleransi. Kalau wajib memang harus dilakukan ya. Kalau yang wajib semua kita wajib melakukannya, tak ada toleransi. Adapun amalan-amalan sunnah, ya namanya sunnah. Kalau seandainya tidak mampu mengamalkan amalan-amalan sunnah, tidak mampu puasa di siang hari, tidak mampu qiyamul lail di malam hari, paling tidak perbaiki akhlak. Bermuamalah dengan orang lain dengan akhlak yang mulia. Sampai seperti itu, ikhwan. Jadi bukan sembarangan, bukan kaleng-kaleng ya akhlak mulia ini ya. Berat timbangannya pada hari kiamat. Sangat berat timbangannya pada hari kiamat. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Ana za'im." Saya menjamin bagi seseorang yang berakhlak baik, kata Rasulullah, "liman hasuna khuluquhu," maka saya akan dibangunkan bagi dia surga yang paling tinggi, rumah di surga yang paling tinggi. Subhanallah. Ini janji Rasulullah. Saya menjamin bagi orang-orang yang akhlaknya baik akan dibangunkan rumah di atas yang paling tinggi di surga dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik. Lalu apa yang dimaksud dengan akhlak yang baik? Ini yang penting. Tadi keutamaan aja itu. Yang penting apa itu akhlak baik, sehingga kita mempraktekkan akhlak yang baik ini. Masih lama waktunya kan? Kata para ulama, diantaranya Imam Ibnul Mubarak, Imam Hasan Al-Basri juga dengan ulama-ulama yang lainnya, mereka mengatakan ada 3 rukun akhlak yang mulia. Jadi kalau 3 ini antum terapkan, dikatakan antum berakhlak mulia. Ada 3 rukun dari akhlak mulia. Jadi kalau 3 ini kita lakukan, ikhwan, kesimpulan berakhlak mulia. 3 aja. Tapi 3 sulit juga. Kalau dikatakan rukun berarti nggak boleh lepas ini. Kalau salah satunya lepas berarti antum belum dikatakan berakhlak mulia. Kata para ulama, yang pertama adalah kaful adza. Di antara tanda seseorang berakhlak mulia adalah dia tidak mengganggu orang lain. Ini yang pertama. Nanti kita jelaskan penjabarannya. Dia tidak mengganggu orang lain, baik dengan lisan dan perbuatannya. Akhlak yang baik berarti. Kemudian yang kedua, wabadlun nada. Kemudian dia sering menolong dan membantu orang lain. Kemudian yang ketiga, wa talaqatul wajhi, wajah yang berseri-seri ketika berjumpa dengan mukmin yang lainnya. Jadi ini adalah rukun akhlak yang mulia. Ini adalah rukun akhlak yang mulia. Yang pertama adalah tidak mengganggu orang lain.
Berarti kalau antum tidak mengganggu orang lain baik dengan lisan antum dan perbuatan antum, antum berakhlak yang baik berarti. Berarti kalau antum sering mengganggu orang lain dengan lisan antum, antum ejek dia, antum gibahi dia, antum tipu dia, antum bohongi dia, belum baik akhlaknya berarti. Jadi seseorang diketahui baik akhlaknya, lihat lisannya. Kalau masih sering menggibah, sering ngejek orang lain, sering merendahkan orang lain, belum baik akhlaknya nih. Kemudian yang kelihatan itu melihat bagaimana perbuatan dia dengan orang lain. Apakah dia sering menyakiti orang lain, menzalimi orang lain? Ini yang pertama, ikhwan. Di antara rukun akhlak yang baik adalah jangan mengganggu orang lain. Tadi kita jelaskan mengganggu bisa dengan lisan, mengganggu dengan bisa dengan perbuatan. Yang sering kita itu mengganggu dengan lisan. Apa contohnya? Menggibah orang lain, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, mengejek orang lain. Sama ini, mengganggu orang lain namanya. Mungkin kalau seorang penuntut ilmu dengan perbuatan mungkin jarang dia mengganggu orang lain. Tapi yang sulit itu adalah dengan lisan ini, ikhwan. Tadi kita jelaskan contoh-contohnya ya. Di antara mengganggu orang lain apa? Menggibah dia, mengejek dia, merendahkan dia, memfitnah dia, itu semua termasuk mengganggu orang lain. Dan Rasulullah mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Antum lihat ikhwan, seorang muslim yang baik, seorang muslim yang sempurna adalah apa? Lisan dan tangannya tidak pernah mengganggu orang lain. Ini muslim yang baik. Jadi kalau kita ingin dikatakan kita adalah seorang muslim yang baik, ya udah, jangan mengganggu orang lain dengan lisan, jangan mengganggu orang lain dengan perbuatan. Jadi apa tadi standarnya? Lisan dan tangan, maksudnya ucapan dan perbuatan. Jadi kalau antum mampu enggak mengganggu orang lain dengan lisan dan perbuatan antum, subhanallah, ini diantara tanda keislaman antum baik. Seperti itu ya. Tadi dijelaskan, tapi sulit juga ini mengamalkan yang pertama ini. Ya kan? Paling tidak ngejek orang lain, ya kan? Menggibah orang lain. Jadi ini rukun yang pertama. Jangan mengganggu orang lain dengan ucapan dan perbuatan. Makanya kalau antum bisa tidak mengganggu orang lain dengan ucapan dan perbuatan antum, alhamdulillah. Berarti ini diantara tanda-tanda akhlak yang baik terdapat di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, wabatlun nada, suka menolong dan membantu orang lain. Ini juga tanda-tanda akhlak yang baik, ikhwan. Dan ana jelaskan, membantu bukan selamanya dengan materi. Membantu bukan selamanya dengan materi. Kalau dia berilmu, cara dia membantu orang lain dengan mengajarkannya kepada orang lain. Kalau dia ada kedudukan, dengan apa? Kedudukan tersebut dia gunakan untuk memudahkan orang lain. Kalau dia orang kaya, dia bantu orang miskin. Jadi akhlak yang baik itu apa? Suka menolong dan membantu orang lain. Dia bukan menyusahkan orang lain, tapi dia apa? Memberikan solusi bagi orang lain. Ini akhlak yang baik. Kalau makan kita, dia yang traktir, ya kan? Ini di antara akhlak yang baik. Dia tidak mengganggu orang lain, tapi dialah yang menolong orang lain. Tadi kita katakan menolong bisa dengan ilmu, dengan harta, dengan kedudukan kita, sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Dan di antara amalan yang mulia adalah kita membantu orang miskin yang membutuhkan bantuan dari kita, ikhwan. Sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang melunasi hajat seseorang atau membantu kebutuhan seseorang, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Dan Rasulullah mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba ketika hamba tersebut menolong saudaranya. Subhanallah. Jadi di antara akhlak yang baik menolong orang lain, membantu orang lain. Kemudian yang ketiga, ini yang penting, ikhwan. Wajah yang berseri-seri ketika jumpa dengan orang lain. Ini juga indikasi dari baiknya akhlak seseorang. Kalau kita lihat dia senyum, dia
ceria wajahnya. Ini diantara akhlak yang baik. Antum, kalau kita seandainya berjumpa dengan orang lain, pas antum jumpa dengan dia, kemudian wajahnya cemberut kepada antum, gimana kira-kira perasaan antum? Kita jumpa dengan kawan, kita lihat dia, kita senyumin, dia tak mau senyum, gimana kira-kira perasaan antum? Maka orang yang baik akhlaknya ketika jumpa dengan orang lain, dia senyum. Wajahnya berseri-seri ketika berjumpa dengan orang lain. Meskipun dia adalah orang hebat, orang kaya, pembesar, tapi kalau jumpa dengan orang lain, senyum. Ini menunjukkan ketawaduannya ikhwan. Ya kan? Kadang-kadang kalau dia udah berpangkat, udahlah, jumpa dengan bawahan tak mau senyum. Padahal ini adalah akhlak yang mulia. Ketika kita jumpa dengan orang lain, usaha senyum. Wajah kita ceria. Meskipun sebenarnya di kepala kita ini banyak kali pikiran, ya kan, tapi jumpa dengan orang senyum. Ini akhlak yang baik. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah, kalau sahabat melihat ke wajah Rasulullah, Rasulullah pasti senyum. Dan inilah yang dikatakan oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Mundu aslamtu ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidak pernah Rasulullah menghalangiku untuk berjumpa dengannya. Wala ra'ani illa tabassama fi wajhi. Dan kalau saya lihat Rasulullah, maka Rasulullah akan senyum melihat wajahku. Subhanallah. Akhlak yang sangat mulia. Akhlak yang sangat mulia, senyum. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebagaimana dijelaskan oleh Jarir bin Abdullah, kalau saya lihat wajah Rasulullah, senyum. Tapi jangan senyum kepada yang bukan mahram. Ini bahaya. Walaupun kita katakan senyum kepada orang lain itu sedekah, iya betul. Tapi kalau sama anak gadis, sama yang bukan mahram, haram. Karena kata Rasulullah apa? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kita senyum kepada orang lain sedekah. Tapi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Jangan coba-coba laki-laki ke perempuan. Karena kalau kita senyum kepada orang, paling tidak kita akan menatap wajahnya. Dan ini dikhawatirkan akan membekas di dalam hati kita, ikhwan. Jadi kata para ulama, kalau seandainya kita khawatir terjatuh dalam fitnah ketika senyum kepada orang lain, jangan senyum kepada lawan jenis. Atau kebalikannya, kalau jumpa dengan sama laki-laki tak senyum, jumpa dengan anak gadis baru senyum. Ini keliru ini. Jadi senyumnya apa? Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Karena kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan mata. Kalau senyum sama sama lawan jenis, pasti kita lihat wajahnya, ya enggak? Atau antum bisa senyum, antum senyum tapi antum lihat orang yang antum senyumi. Biasanya kalau kita senyum pasti kita lihat. Dan dikhawatirkan syaitan akan apa? Membisikkan ke dalam diri kita. Wajah itu akan senantiasa terbayang di dalam pikiran kita. Senyuman itu akan senantiasa terbayang di pikiran kita dan mengantarkan seseorang akan berzina dengan hatinya. Ya kan, bukankah hati juga berzina? Berzina dengan apa? Mengidam-idamkan. Jadi diantara indikasi akhlak yang baik apa, ikhwan? Senyum ketika jumpa dengan orang lain. Sampai-sampai kata Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talik. Janganlah kalian meremehkan sedikit apapun dari kebaikan, meskipun hanya senyum ketika jumpa dengan orang lain. Subhanallah. Jangan kita remehkan kebaikan ini. Meskipun hanya jumpa dengan orang lain, senyum kita. Pak, assalamualaikum, antum senyum. Ini diantara adab yang sudah mulai ditinggalkan nih, ya kan? Terkadang sama orang yang kita kenal pun tak mau kita senyum pas jumpa.
Ya kan? Dan tentunya senyum ini lebih diperintahkan kepada orang yang kita kenal. Ya kan? Kita kenal sama dia, berarti lebih dituntut kita senyum kepada dia. Kalau seandainya antum nggak senyum pada orang yang tidak antum kenal, mungkin dia biasa-biasa aja. Saya pun nggak kenal sama dia. Tapi ketika antum jumpa dengan orang yang antum kenal, antum tak senyum, maka dia akan berpikir sesuatu di dalam dirinya. Kok sombong kali kawan nih. Meskipun bukan berarti senyum harus kepada orang yang dikenal saya, tidak. Kepada orang yang tidak dikenal juga kita senyum. Kita sapa, kita salami mereka. Jadi di antara adab ketika kita berjumpa dengan orang lain, ikhwan, yang pertama antum senyum dia. Masih jauh udah senyum. Wajah kita ceria. Kemudian ucapkanlah salam kepada dia. Ya kan? Senyum kemudian ucapkan salam. Jangan assalamualaikum tapi wajahnya cemberut. Assalamualaikum. Nah, seperti itu. Senyum juga. Memang salamnya sudah diamalkan, sunnah kan? Tapi ada yang ditinggalkan, senyumnya. Orang takut kalau assalamualaikum wajahnya cemberut. Senyum juga. Ini di antara adab kalau jumpa dengan orang apa, ikhwan? Senyum, salam, sapa. Senyum, salam berarti assalamualaikum kan? Sapa atau salam yang lebih abdul kan? Ini adabnya, ikhwan. Nah, jumpa dengan orang lain senyum. Masih jauh kita udah senyum. Assalamualaikum dengan lisan. Kemudian lebih abdul adalah dengan berjabat tangan. Karena kata Rasulullah, "Ma min muslimaini yatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yabtariqa." Tidak ada dua orang muslim yang mereka berjabat tangan, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosa mereka sebelum mereka kembalikan tangan mereka ke tempatnya masing-masing. Subhanallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Banyak dosa-dosa yang digugurkan oleh Allah. Sepele, memang sepele, tapi amalannya sangat besar di sisi Allah. Tapi tentunya antum niatkan karena Allah, bukan karena yang lain ya. Kalau antum jabat tangan tapi tidak antum niatkan karena Allah, antum tak dapat pahala. Dan ini diantara adab yang harus kita amalkan. Kan ini juga bentuk akhlak yang baik. Senyum kepada orang lain. Tapi jangan pula sikit-sikit senyum, sikit-sikit senyum, sikit-sikit senyum, ya kan? Ya senyum, ya sewajar, senyum pada tempatnya. Intinya wajah yang cerah, wajah yang senyum ketika jumpa dengan orang lain, ini adalah akhlak yang mulia, ikhwan. Berarti kalau 3 rukun ini ada salah satunya yang tidak kita terapkan, berarti kita belum menerapkan akhlak yang mulia. Itu aja ya. Misalnya dia sering membantu orang lain, tapi sering juga menyakiti orang lain, berarti dia belum menerapkan akhlak yang baik. Harus 3-3 ini harus diterapkan. Berapa menit lagi waktu sholat isya? 5 menit lagi. Jadi intinya ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yang dimaksud dengan akhlak yang baik adalah apa tadi? Yang pertama rukunnya adalah apa? Jangan mengganggu orang lain. Kemudian yang kedua, suka menolong dan membantu orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Kalau antum ada ilmu, cara antum membantu orang lain dengan mengajarkannya kepada orang lain. Kalau antum ada harta, cara antum berbuat baik kepada orang lain apa? Dengan membantu orang miskin. Kemudian yang ketiga, ini yang anda tekankan, ikhwan, wajah yang cerah. Wajah yang cerah, senyum. Dan memang kata para ulama, akhlak ini ada 2 jenis ya. Yang pertama ada akhlak bawaan. Tak disuruh senyum pun dia udah senyum-senyum aja kerjanya. Jadi akhlak bawaan dia, memang dia adalah orang yang ceria, mudah senyum ketika jumpa dengan orang lain. Alhamdulillah orang yang seperti ini. Akhlaknya sudah bawaan dari ininya, dari pabriknya ya kan. Memang dia suka membantu, suka senyum, suka menyapa orang lain. Alhamdulillah yang seperti ini. Karena ada sebagian kita, dia kalau kita jumpa pasti senyum, suka membantu, karena udah bawaan akhlaknya, bawaannya. Kemudian yang kedua ada akhlak yang harus kita usahakan. Misalnya kita lihat diri kita ini sulit senyum, berarti harus latihan senyum.
Atau kita melihat diri kita ini sulit kali membantu orang lain, harus dilatih terus diri ini untuk membantu orang lain. Ya kan? Ini Masya Allah, orang yang Allah berikan kepada dia akhlak yang baik, akhlak bawaannya alhamdulillah ini. Jadi tak perlu banyak latihan, memang udah mengalir. Tapi ada keseringan kita sih harus diusahakan. Ya kan? Kebanyakan kita harus diusahakan, akhlak yang harus diusahakan. Jadi intinya ini diantara model-model akhlak. Ada yang bawaan dasarnya. Kemudian yang kedua harus dipaksakan, harus diusahakan. Demikian ikhwati fiddin, rahimani Allah wa iyyakum jami'a, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari yang baik ini betul-betul kita pahami, dan yang paling penting adalah terapkan. Dari nanti selesai kajian, terapkan akhlak ini. Terapkan akhlak ini. Karena tadi kita jelaskan banyak keutamaan akhlak yang mulai tadi yang kita jelaskan ikhwan. Begitu banyak. Sampai-sampai di antaranya amalan yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga, takwa dan akhlak mulia. Dan tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah Tabaraka wa Taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita meminta kepada Allah agar Allah perbaiki akhlak kita. Di antara doanya adalah Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdina li ahsaniha illa anta, wasrif anna sayyi'aha wa la yasrif anna sayyi'aha illa anta. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah, meminta agar diperbaiki akhlak. Jadi kalau kita berdoa sekali-sekali minta agar akhlak kita diperbaiki oleh Allah. Ini tadi doanya, Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdina li ahsaniha illa anta, wasrif anna sayyi'aha wa la yasrif anna sayyi'aha illa anta. Panjang enggak doanya? Udah nanti dibuka di Google doa apa? Agar akhlak diperbaiki oleh Allah Tabaraka wa Taala. Seperti itu ya. Demikian ikhwan, kajian kita pada malam hari yang baik ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan seperti biasa pada sholat isya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.